Ya. Sudah mulai kelihatan, termasuk kejadian-kejadian di depan kita. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa tuh loh, kalau tidak memperhatikan hukum semesta secara keseluruhan, maka akan terjadi ketimpangan, akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketika ketidakseimbangan itu terjadi, apa yang dilakukan lebih dahulu oleh ciptaan? Alam lebih dahulu bergerak. Gunung itu fungsinya untuk menyeimbangkan perputaran bumi. Kembali kepada sejarah, balik kepada sejarah bumi ini. Gunung di Indonesia itu mempengaruhi betul kondisi di dunia. Mulai zaman Toba, zaman Gunung Sunda Purba, zaman Krakatau, zaman Tambora, itu dunia berubah semuanya. Satu lagi berarti apa? Kita lagi nih dari sisi alam Indonesia lagi yang mengendalikan. Dan memang jumlah gunung berapi terbanyak kan kita. Nah, itu semua adalah kunci-kunci sebetulnya harus disadari. Ya, saudara-saudari Nuswantoro Kinasih. Jadi di acara ini sekali lagi adalah Sarasehan Budaya Nusantara Wening Manunggal. Jadi justru yang sekarang sedang bergerak, kita berproses berdialog ini adalah untuk kembali kepada kejernihan, kaweningan. Sehingga dengan wening itu kita bisa menangkap secara jelas benang merah, dan kemudian juga dengan jiwa yang jernih kita bisa saling konstruktif untuk mengangkat kembali jati diri kita. Baik, nah ini kita masih kemudian bicara soal sejarah ya. Di sini ada yang lebih muda dari Mbah Gatot maksudnya. Ada Kang Arief Winardi. Ya, Kang Arief Winardi ini adalah beliau pemerhati babagan sejarah Nusantara yang dalam diskusi-diskusi kami cukup luar biasa. Beliau menyampaikan tentang sejarah yang mungkin kita banyak tidak mengerti ya, maka perlu kita share. Nah, Kang Arief untuk meneruskan dari apa yang disampaikan Mbak Gatot, kalau menurut perspektif Kang Arief piyambak menika gimana Kang Arief? Baik. Oke, ini saya Mbak. Iya. Tahan. Mati ya? Tahan. Oh iya. Oke. Ya, gimana Kang Arief? Salam Jaya Nusantara. Garuda Pancasila kupuja, Tuhan Yang Maha Esa kupuji. Dirgahayu Indonesiaku, rahayu bangsaku. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Gatot bahwa asal-muasal kegelapan kita itu adalah mulai dari abad Renaissance, abad pencerahan di Barat, karena mereka sadar bahwa di timur ini ada sesuatu yang sangat betul-betul diperlukan oleh seluruh umat manusia. Sebelum saya berbicara ke sana, tadi saya menyampaikan tentang salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa adalah konsep dasar spiritual bangsa Nusantara sejak dulu tentang ketuhanan. Di sana disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Leluhur sudah paham bahwa yang disebut Tuhan itu pasti akan banyak namanya, istilahnya. Tapi keberadaannya hanya Dia yang esa. Satu adanya. Tanhana Dharma Mangroa. Tidak ada kebenaran yang kedua. Hanya Dialah yang maha benar. Jadi kebenaran sejati itu Tuhan. Nah, masuklah kepada kebenaran untuk seluruh semesta. Itu ditemukan oleh bangsa Nusantara. Kita perhatikan, gelaran kehidupan ini terjadi baik di dunia maupun antar planet maupun antar galaksi. Itu karena adanya pelaku. Pelakunya adalah ciptaan itu semua. Itu adalah pelaku. Kita sering mendengar bumi berputar pada porosnya. Poros bumi itu apa? Planet
beredar pada garis edarnya, pada orbitnya. Orbitnya itu apa? Demikian juga galaksi beredar pada garis edarnya masing-masing. Itu semua itu disebut apa? Itulah yang disebut hukum Tuhan. Jadi sebelum Sang Maha Pencipta itu menciptakan makhluk sebagai pelaku, terlebih dahulu membuat hukum-hukumnya semua, supaya masing-masing berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan hakikat penciptaannya. Demikian juga dengan bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara termasuk juga dengan manusia-manusianya. Coba kita perhatikan, walaupun hanya secara iseng-iseng, saya pun melihatnya secara iseng-iseng. Dulu dunia ini masih satu daratan, disebutnya bumi Pangea. Itu masih satu daratan, jadi belum seperti sekarang 5 benua plus 2 kutub, utara dan selatan. Kalau kita perhatikan peta itu, boleh nanti saudara-saudara perhatikan, dari sekian banyak kawasan, ada satu kawasan yang relatif tidak berubah. Di mana yang lain berubah, maka kutub utara, kutub selatan, Amerika, Afrika, semua, Australia, maka hanya satu kawasan ini kok kenapa tidak berubah? Ini buat saya sangat sesuatu. Oh, ini kok tidak. Oh, dilanjut. Satu kawasan yang tidak berubah ini tidak lain adalah Nusantara. Itu dari awal bumi diciptakan. Itu berarti mengikuti hukum Gusti tadi. Ya. Kemudian saya menggali selama di Jawa Timur ini, saya sangat bersyukur menemukan banyak sekali nilai-nilai itu yang memang saya cari. Saya menemukan saudara-saudara tua di sini yang menyampaikan awal mula peradaban yang disebut zaman Purwacarita, di mana di situ untuk menata peradaban manusia itu yang Maha Kuasa menurunkan 3 manusia langit, bahasa saya. Siwa di barat, Wisnu di tengah, dan Brahma di timur. Sehingga di sini saya mengenal ada istilah Ibu Bumi Bopo Angkoso. Saya menerjemahkan itu bahwa Nusantara itu memang keras, campuran di antara dua itu. Ibunya orang bumi, bapaknya manusia langit. Makanya jenius. Kenapa harus orang-orang jenius ini yang menata kodrat Nusantara tadi? Tadi yang sudah sangat jelas, ada satu kawasan yang tidak berubah ketika yang lainnya bergerak. Nah, kemudian dengan demikian, kenapa ada sesuatu di situ? Yang sampai hari ini saja seluruh bangsa-bangsa itu mengejar kebutuhan hidupnya tentang keberkahan sumber daya alam kita ke sini. Itu tadi di zaman pencerahan di Eropa itu, mereka memahami, wah ternyata di sana ada. Itu gara-gara cerita si Plato mungkin ya, yang bicara tentang Sundalen. Sundalen kalau lihat petanya, itu kan menurut mereka Sundalen namanya. Nah, di mana Sumatera, Malaysia, Jawa, dan Kalimantan jadi satu. Saya perhatikan juga, ini unik. Uniknya di mana? Kenapa waktu itu jadi satu daratan yang disebut Sundalen, terus kenapa sekarang jadi 17.000 pulau? Ini ada siklus pasti. Luar biasa. Artinya apa? Siklus itu terjadi pengurangan tentang amanat. Jadi sebetulnya seluruh makhluk itu, hakikat penciptaannya diberi amanat. Ini hati-hati untuk bangsa Nusantara, di mana amanatnya sangat besar dan lebih besar dari yang lainnya. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang memang dipercaya oleh Sang Pencipta, oleh Gusti. Tidak mempercayakan ke bangsa lain, baik tanahnya, baik manusianya, baik ilmunya. Nah, seperti tadi Pak Mbak Gatot sampaikan, kita ini jadi pangling terhadap ketika setelah merdeka terhadap ajaran-ajaran luhur Nusantara itu yang diambil dari. Tadi Mbak Gatot mempertanyakan, bangsa-bangsa lain heran, kenapa Pancasila itu kok nggak bisa digoyang, nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dihancur leburkan? Ya karena itu tadi diambil dari hukum Gusti itu. Ya, setelah hukum keabadiannya. Kalau saya lebih sepakat dengan menyebutnya hukum Gusti. Jadi yang pertama, kebenaran sejati itu adalah hak sendiri. Yang kedua, kebenaran untuk seluruh makhluk itu adalah hukum Gusti. Pancasila diambil dari situ. Nah, kemudian datanglah agama-agama lain. Mohon maaf, bukan untuk apa-apa, sekedar perbandingan. Agama itu mentransfer hukum-hukum Gusti itu berdasarkan penafsirannya masing-masing. Sehingga terjadilah kebenaran untuk masing-masing kelompoknya. Jadi di sini ada 3 kebenaran: kebenaran hakiki, kebenaran sejati, kebenaran untuk seluruh makhluk, dan kebenaran untuk masing-masing kelompok. Nah, dari situ kita bisa melihat
betapa amanat bangsa ini sangat besar. Ya. Sangat-sangat besar, artinya kita harus bertanggung jawab. Adapun kejadian tadi antara yang Sabdo Palon dengan saya sebut saja Raja Majapahit terakhir, itu ada suatu terjadi mulailah di situ memang dalam babakan perjalanan bangsa dimulai memang yang saya baca dari Suta Somanya Empu Prapanca memang dimulai dari sana. Jadi ketika ada pergeseran nilai, nah disinilah pergeseran nilai ini memutar siklus kehidupan, Disinilah mulai kita turun. Ya. Jadi siklus kehidupan itu suatu bangsa itu mulai lahir, tumbuh, jaya, jatuh, bangkit, sadar. Itu siklus pasti berputar. Tapi yang memutarkan itu adalah manusianya yang punya pemikiran atau yang punya visi dan misi, yang punya ilmu sesuai dari yang memberinya. Pada saat kejatuhan itu saya nggak tahu siapa yang memberi ilmu sehingga kita jatuh. Tapi kalau Pak yang harus kita sambut adalah tadi kita mulai bangkit dan kangen terhadap ilmu asli Nuswantoro itu. Nah, jadi itu memang diambil dari hukum Gusti, dari kebenaran untuk seluruh semesta. Pancasila tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk kebenaran untuk seluruh semesta. Di situ intinya apa? Tatanan awal Nusantara itu menghendaki atau menginginkan bahwa semua itu proporsional pada tempatnya, jangan bergeser atau tidak pada tempatnya. Nah, hari ini kita yang sedang kita bahas kan ironisnya yang seharusnya kita yang jadi tuan rumah, yang memang kita mengendalikan, justru kita yang tergeser kan. Nah, itulah tantangan kita, tapi ada semangat di mana dengan adanya semangat kebangkitan Nusantara dari seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda juga sekarang sudah gandrung tentang keingintahuannya apa itu yang disebut ilmu Nusantara. Sudah mulai kelihatan, termasuk kejadian-kejadian di depan kita. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa tuh loh, kalau tidak memperhatikan hukum semesta secara keseluruhan, maka akan terjadi ketimpangan, akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketika ketidakseimbangan ini terjadi, apa yang dilakukan lebih dahulu oleh ciptaan? Alam lebih dahulu bergerak. Gunung itu fungsinya untuk menyeimbangkan perputaran bumi. Kembali kepada sejarah, balik kepada sejarah bumi ini. Gunung di Indonesia itu mempengaruhi betul kondisi di dunia. Mulai zaman Toba, zaman Gunung Sunda Purba, zaman Krakatau, zaman Tambora, itu dunia berubah semuanya. Satu lagi berarti apa? Kita lagi nih dari sisi alam Indonesia lagi yang mengendalikan. Dan memang jumlah gunung berapi terbanyak kan kita. Nah, itu semua adalah kunci-kunci sebetulnya harus disadari. Nah, kunci itu sebetulnya diringkas oleh leluhur kita itu di dalam kata negoro. Nah, negaring Suwantoro, artinya negaring itu senjata, Suwantoro dan kekuatan. Senjata dan kekuatan untuk apa? Untuk membangun peradaban. Yang pertama adalah alam. Baik, yang pertama alam fisiknya. Nah, yang kedua adalah alam metafisiknya. Ini yang beda dengan yang lain. Orang di seluruh dunia nggak ada yang bisa tembus dengan leluhurnya dengan komunikasi seperti apa, kemudian mendapatkan informasi, mencari informasi dari semesta. Kita bisa dituntun bagi yang mau membuka hatinya, bagi yang ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu Nusantara, pasti akan dituntun ke arah sana. Alamnya, terus kedua manusianya. Yang manusia itu tadi sebenarnya manusia super. Yang dalam kurun waktu sekian ketika siklus menuju ke bawah dibodohkan, ditidurkan, dibodohkan atau apa istilahnya, sehingga dia lupa akan kodrat dirinya yang sebenarnya sebetulnya tidak untuk itu. Nah, alam manusia yang ketiga adalah tentang budayanya. Bagaimana kita berkehidupan di alam dunia ini selalu mengikuti kehendak Gusti, tidak pernah mengedepankan keinginan diri. Nah, itulah yang selalu kita membuat selaras dengan alam. Pelajaran-pelajaran itu yang harus sampai hari ini akhirnya hilang, terkikis oleh waktu kan, termasuk isme-isme dari luar. Nah, yang keempat otomatis adalah tentang sejarah. Jadi hari ini kita kehilangan sejarah yang sebenarnya tentang leluhur Nusantara itu. Kita betul-betul kehilangan, tidak mengerti jati diri kita, hampir tertutup.
Tapi di awal pembukaan tadi kami sudah diskusi juga dengan Mbak Harjo, dulu dan diawali dengan sedikit orang itu saya malah semakin yakin. Sedikit orang tapi diberi tuntunan, diberi kesadaran untuk kembali menggerakkan siklus waktu itu. Karena yang namanya menjemput zaman kita tidak bisa diam. Kemudian tiba-tiba zaman kejayaan itu runtuh dari langit, jatuh ke kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu melalui kesadaran-kesadaran itu yang otomatis terprogram. Bagaimana nanti memprogramnya, kita lihat ke depan saja, dan apa saja yang harus diprogramnya, kita lihat ke depannya saja. Jadi pesannya yang terutama ini saya sampaikan di malam yang berbahagia ini adalah jangan lupa kita ini bangsa pilihan yang memang betul-betul diberi amanat besar oleh Gusti. Hati-hati kalau amanat itu tidak bisa dilakukan, ini bukan berarti tidak ada sanksinya. Seperti tadi saya ceritakan di awal, Sundalen itu satu daratan besar, kenapa jadi 17.000 pulau? Kita harus mengkaji itu. Karena ada hal-hal yang tidak dilakukan waktu itu terhadap amanat. Gitu loh. Mereka menyebutnya Atlantis, tapi bahasa Nusantaranya ada itu. Zaman itu zaman siapa gitu loh. Nah itu jadi kegandrungan masyarakat sekarang untuk menuju kepada kebangkitan kita apresiasi dengan baik, kita arahkan dengan baik, tapi hati-hati jangan sampai berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berlawanan itu bagaimana? Betul tadi Bang Gatot menyampaikan kita tidak pernah keras melawan semuanya itu dengan tenang saja, tapi juga bisa melawan gitu loh. Jadi tidak boleh tinggal diam. Nah, jadi kita kembalikan jadi dalam hal ini kalau dari kami passwordnya itu kita harus kembali kepada kodratnya, kodrat Nusantara. Kodrat Nusantara. Kodrat Nusantara. Kodrat Nusantara itu adalah mercusuar dunia. Kodrat kita mercusuar dunia. Mercusuar dunia. Jadi Hamayu Hayuning Bawono akan terwujud lewat Nusantara ini ya. Dengan ilmu-ilmunya tentunya. Ya. Dan dilakukan oleh manusia-manusia yang sadar. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih paparannya Kang Arif Winardi. Jadi yang menarik sekali adalah malam ini kita tahu dari statement beliau Kang Arif ada hukum Gusti. Hukum Gusti ini pastinya berarti tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Termasuk mengapa kita berkumpul ya, termasuk Kang Arif sendiri puluhan tahun di Malang ya. Dan mengapa kita ini bisa berkumpul dari Malang Raya? Ini bukan karena kami tinggal di Malang, bukan. Kami sendiri bukan asli orang Malang, tetapi menghayati bahwa ternyata di Malang ini ada statement yang sadar tak sadar masuk kepada substansi dari hukum Gusti tadi, yaitu salam satu jiwa. Bahwa kita ini sesungguhnya adalah satu jiwa. Ya, ketika kita wening, kita sadar bahwa kita sesungguhnya adalah satu, manunggal semua. Nah, Kak Arif tadi sudah menyampaikan tentang sejarah yang lebih lebih luas lagi begitu ya. Dan yang jelas lagi bahwa Nusantara adalah bangsa pilihan. Nah, kalau pilihan berarti juga PR-nya besar ya. PR-nya besar dan harus berhati-hati. Nah, untuk kita tahu bagaimana agar orang bisa berhati-hati, tentunya kita harus bertanya kepada sesepuh yang senantiasa pakai hati. Ya, dalam hal ini, alhamdulillah puji Tuhan, astungkare mata sembanuan Gusti ada beliau Mbah Harjo yang kita kenal adalah penghayat keluhuran sejati Jawa. Nah, monggo Mbah Harjo nanggepi menika sedaya kala wau. Sumangga saged dipun wedharaken.